Oke, halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas info tokusatsu terbaru di Tokusatsu episode 608. Yes, sebelumnya saya mohon maaf dulu ya teman-teman ya. Kalau kalian di video ini nanti di bagian bawah itu ada notifikasi yang kayak ke delay ya teman-teman ya. Jadi misalnya kayak kalau kalian ada kayak apa ya? Misalnya salin di klip atau teksnya di klip itu kayak lama hilangnya, ya mohon maaf ya teman, tiba-tiba HP saya ini ada bugnya ya teman ya. Maksudnya kayak misalkan itu cuma berapa tuh 15 detik lah gitu ya, tapi kalau kalian tahu gimana cara lainnya kan, apa mungkin HP saya memorinya penuh atau gimana gitu ya, komen bawah ya teman. Oke, dan balik lagi teman ke topik kita kali ini sebenarnya ngarahnya tuh bukan nontoku juga sih ya teman ya, tapi pastinya ini ngarah ke anime yang juga pastinya lagi ramai diperbincangkan ya kan. Kenapa ini masuk ke link Satsu? Karena ini juga saya mau masukin juga teman beberapa project yang sudah hadir ya temannya. Jadi bukan hanya kayak itu tuh apa Sentai Red ya kan, tuh juga lumayan viral kan waktu itu ya. Jadi memang ramai juga dibahas ya. Dan juga pastinya ada series yang mendapatkan season kedua juga ya teman-teman ya, untuk Sentai Daishikaku alias Go-Go Loser Ranger ya. Jadi pastinya untuk Go-Go Loser Ranger ini kalau sudah tayang sekitar tanggal 13 April ya teman-teman ya. Jadi juga pastinya untuk serial ini ya, itu juga pastinya melanjutkan lagi kan kisah si Sentai Psikopat ya. Maksudnya yang si itu ya 5 ranger itu kan pastinya kan tidak sebaik yang kita kira kan ya, malahan POV-nya tuh dari musuhnya. Jadi premis dari season 2 ini sebenarnya masih mirip ya teman ya, cuman dari yang season pertama kan itu lebih ke arah kayak si Krochona itu ya, lupa gitu siapa ya. Terus ini kita lihat ya teman di sourcesnya, ketika pasukan monster menyerbu sekitar 13 tahun yang lalu, ini sebenarnya masih nyambung ke season pertama ya. Penjaga sang ini ya Dragon Keeper ya, ini kan maksudnya kan si Sentai ini jadi jahat ya teman ya. Gimana nggak jahat gitu guys ya, orang mau di finishing pakai bazooka aja sampai hampir kena warga ya, warga sipil ya, untuk jadi evakuasi gitu sama apa namanya anggota yang lainnya gitu ya. Terus kan pastinya melawan ini menjadi harapan terakhir umat manusia, tetapi kenyataannya para penjajah sudah ditaklukkan dalam 1 tahun yang lalu ya. Namun mereka dipaksa untuk mengeluarkan monster setiap minggu agar dari tontonan lah gitu ya, yang nyaman ya. Jadinya kayak waduh dipaksa gitu ya temennya. Nah ini warning spoiler ya teman-teman ya. Kalau untuk season 2 ini tuh, kalau salah season pertama tuh si Blue Keeper-nya mati ya saya. Jadi Blue Keeper itu dia mati dalam si Pertorola itu ya. Jadi pastinya si Dragon Keeper ini tuh ya cuma berempat aja ya teman-teman ya. Jadi ada si kombatan D bergabung dengan Great Sentai namanya tuh Sakurama Hibiki, menegaskan kembali tekadnya untuk menghancurkan Great Sentai dan para eksekutif monsternya, dan seorang polisi serta pria misterius bernama Chitose yang menyelidiki kasus aneh mengenai orang-orang tersebut. Jadi di season 2 ini kayak balas dendam si Krocho ini atau si alien bernama Sentonin D ini ya teman ya. Jadi lebih lengkapnya ya, setelah pertempuran dari Sentai The Kaijin ini, mereka ini seperti apa ya, kayak berada di kastil terapung itu telah runtuh. Para pimpinan Kaijin dimusnahkan dan hanya misalkan prajurit si yang kombatan itu ya teman ya. Keadaan itu memaksa Duster untuk membuat perjanjian rahasia dengan Dai Sentai. Setiap akhir pekan mereka pura-pura menyerang dan berakhir kekalahan. Setelah itu ya pastinya mereka balas dendam. Dan jujur aja kalau misalkan pas nonton season pertamanya ya cukup seru lah teman, karena ibaratnya kan mana lagi gitu ya, cerita sang pahlawan Sentai yang biasanya tuh baik lah ya kan, nolong orang, ini kondisinya kebalik ya. Jadi ibaratnya kita kayak kesian sama musuhnya ya teman ya, yang kayak aduh kalah mulu gitu ya, dijadiin kayak pertunjukan lah ya kan mereka ini ya. Jadi maksudnya kan mereka nih kayak ya udah nyerang aja gitu ya, tapi malah dimanfaatkan untuk jadi pertunjukan ya teman. Jadi ya sama aja kan ya, tujuan si Sentoin itu bukan ke warga sipilnya sebenarnya ya, tapi lebih ke arah ke Dragon Keepers-nya itulah kan ya. Jadi ini agak brutal juga ya temen ya. Terus mereka ini kan juga openingnya juga ya mediocre lah temennya, tapi yang enaknya tuh endingnya yang para
rata-rata ya itulah pokoknya ya. Dan juga pastinya di opening di season 2 ini mereka dapat mecha ya teman, yaitu Dragon Keepers Robo ya teman, yang dari kemarin atau ini kayaknya mereka nggak ada mecha dari mana nih gitu ya. Jadi pastinya kan yang disorotin ini adalah dari tim apa nih, tim hijau ya teman ya, yang tim dari Sentai apa namanya, kayak staff dari Sentai Daishikaku ini ya teman ya. Jadi pastinya masih dengan si kombatan D ini ya teman, dan juga beberapa karakter terbaru ya teman ya. Jadi buat kalian yang udah nonton ya pastinya ya jangan di spoiler lah teman. Kalau misalkan mau kasih info menarik soal Sentai Daishikaku ini, komen aja temannya di bawah. Oke. Nah, berikutnya teman, ini yang juga rame banget ya teman yang dibahas ya, yaitu kita punya anime berjudul Tanzaburo Tojima Wants to be a Kamen Rider. Jadi anime yang satu ini pun juga kayaknya relate ya dengan kehidupan para tokoh fans. Jadi ini juga menceritakan ya seorang Tanzaburo Tojima yang berumur 40 tahun yang masih bermimpi menjadi seorang sosok hero ya teman ya, yaitu Kamen Rider, yang juga telah sampai begitu dewasanya, dia tetap berlatih fisik dengan tekun dan menyimpan harapan untuk mewujudkan mimpinya. Suatu hari saat terjadi perampokan oleh, dalam tanda kutip, shocker palsu, Tanzaburo yang telah menyerah dengan mimpinya tiba-tiba bertindak dan menggunakan topeng Kamen Rider yang ia miliki untuk menghadapi para penjahat. Tindakan ini menyebabkan ia menjadi bahan ejekan di internet, bukan dianggap sebagai pahlawan sejati. Ya, pastinya untuk kali ini ya relate lah gitu ya. Jadi saya juga kenapa saya nggak bahas di satu video yang beda gitu ya, karena saya tuh mau coba recap semuanya di sini aja ya teman ya, biar lengkap gitu ya. Jadi kalian bisa dapat info beberapa project dan juga anime ya teman. Jadi kalian bisa nikmatin di akhir pekan ini gitu ya, karena kan pastinya kan untuk info-info kayak scan go jujur dikit banget ya teman ya. Jadi saya bahasnya yang kayak gini aja, kayaknya anime atau kayak nontoku kita kan masih relate gitu ya. Dan pastinya untuk untuk voice aktornya adalah Katsuyuki Konishi ya teman ya. Jadi pastinya udah tahu kayaknya di Kamen Rider itu dia ngisi Henshin Sound apa gitu, lupa ya, pokoknya tuh dia juga pernah ngisi beberapa karakter monster sama karakter apa namanya, heroin maksudnya hero juga gitu ya. Jadi pastinya juga wah sangat relate ya kan. Jadi betul-betul aktor yang bukan kaleng-kaleng nih ya teman. Oke teman, berikutnya kita lanjut ke anime Gundam ya teman-teman ya. Jadi siapa nih fansnya Gundam ya kan? Jadi pastinya waktu itu kan rame kan ya, game SD Gundam ya, ya juga sempat dirilis dan masih menyambut untuk Gundam Chickwax. Ini dia Gundam Chickwax ya, namanya panjang bener ya. U-nya berapa tuh? U-nya 8, 7 gitu ya. Jadi Gundam Chickwax ini pun juga sudah tayang ya teman di tahun ini, dan pastinya sudah diterbitkan ya kan dari produksi itu dari Kara dan juga dari Sunrise ya teman ya. Dan broadcastnya tuh Nippon TV, streamingnya tuh di Amazon. Dan juga direkturnya adalah Katsuya Tsurumaki. Untuk writernya ditulis oleh Yoichi Enokido dan juga Hideaki Anno ya teman ya. Wah, terus juga karakter desainnya itu dibuat oleh Take ya, juga pastinya mechanical desainnya itu dari Ikuto Yamashita, CG directornya dari Takashi Suzuki, sound directornya dari Haru Yamada, dan juga untuk musiknya dari Yoshimasa Terui dan juga Masayuki Hasuo. Wah, dan tayang di tanggal 9 April ya teman. Berarti ini sekarang berarti episode berapa tuh? Ini kan tanggal berapa? 24 ya. Berarti 9 16. Oh, berarti episode 3 dong berarti ya. Dari episode 3 ya temennya. Terus juga kan untuk si Kido Senshi Gundam Chickwax ini itu kan ini ya sudah awalnya tuh ditayangkan di bioskop di Jepang pada tanggal 17 Januari sebagai kompilasi filmnya diedit disebut sebagai bagian beginning katanya ya, dan ditayangkan setiap hari Rabu jam 12.29 ya waktu Jepang, dan juga pastinya setiap hari Selasa pukul 24.29 di stasiun TV-nya. Nah, kita teman untuk sinopsisnya di sini kita punya Amate Yuzuriha adalah seorang siswa SMA yang hidup damai di sebuah koloni luar angkasa yang melayang di luar angkasa saat bertemu dengan seorang gadis bernama Nyan. Nyan tuh ini ya, yang poster ini kan ya, yang rambut panjang ini ya. Kalau si Amate mungkin yang rambut pendek ya kan ya. Kan waktu itu di tahun kemarin kan ini ya si Mercury ya, Mercury Gundam ya. Jadi itu kan dia kayak masih anak remaja juga kan ya. Jadi kata orang tuh mediocre juga ya untuk cerita dari si Mercury ini ya.
Terus juga amat tertarik pada olahraga duel mobile suit ilegal yang dikenal dengan clan battle. Dengan nama Entry Machu, ia terjun ke pertempuran sengit hari demi hari, mengemudikan Jikwax. Kemudian sebuah mobile suit Gundam tak dikenal yang dikejar oleh pasukan antariksa dan polisi muncul di hadapannya bersama dengan pilotnya yang dikenal oleh bernama Shuchi ya teman ya. Jujur saya juga masih bingung ya temennya, dan ini saya juga belum nonton ya untuk Gundam Jikwax ini. Jadi buat kalian yang mau buat untuk relasi gimana sih ceritanya tuh kan, soalnya kan Mercury baru berapa episode doang yang saya nonton ya. Jadi saya kan juga nonton ya teman untuk Gundam ini ya kan. Soalnya untuk bukan karena openingnya ini tuh si Yosobi ya kan, bukan. Karena Gundam si Mercury ini itu ada si Barbatos kalau nggak salah ya. Ini kalau salah maaf ya, dikoreksi aja ya teman ya. Terus juga kalau beberapa robot dari Gundam ini memang cukup banyak ya teman ya. Saya juga sampai bingung nih mau bacainnya ini beberapa aja ya teman ya, karena mungkin kalian juga sebagai pecinta Gundam gitu ya juga pasti tahu gitu ya untuk nama-nama Gundam ini ya teman ya. Jadi ini contohnya ada RX 780101 Gundam, ada juga yang apa ini namanya, White Gundam gitu ya, ada Gun Cannon. Oh, terus juga ada kelas-kelasnya ya teman, Pegasus, Magellan, ya ampun. Wah, ada juga ini ya MS tuh, ada pakai Omega. Nah, jadi buat kalian yang tahu ya kan, ini kayak pakai kelas-kelas gitu ya teman-teman. Ini kayak betul kalian battle ya kan, jadi kelas ini kan ya. Jadi ya komen bawah aja ya teman ya. Nah, sekarang kita beralih ke live action ya teman ya. Jadi live action ini sebenarnya udah ada sejak 3 tahun lalu ya teman ya. Jadi live action kali ini berjudul Good Morning Sleeping Lion atau Nemureru Shishi ya teman ya. Kenapa ini bisa sangat viral ya? Karena kalian lihat ini dari posternya aja tuh sudah bertabur bintang ya. Jadi pastinya dari depan aja ya ternyata kita lihat ada si Seiji Takaiwa ya kan, si aktor dari Japan Action Enterprise ya yang sangat terkenal, beserta sang idol dari Hinata Zaka kalau salah ya. Jadi memang itu Miho Watanabe di sini peran tuh sebagai Reimi Watanuki namanya ya. Jadi si Seiji Takaiwa itu dia jadi seorang manajer baru ya kan dari si idol ini kan bernama Kazuma Kujo, yang di usia 50 tahun ini ditugaskan tuh si idol Remi Watanabe itu menjadi aktris terkenal melalui audisi drama populer. Namun mereka terancam oleh kelompok misterius bernama Grim Reapers yang juga mengejar Remi ya teman-teman ya. Waduh, ini luar biasa sekali ya teman-teman ya. Jadi ini juga mengungkap masa lalu Kujo dan hubungan unik antara Kujo dan Remi yang juga walaupun berumur ya kan, tapi semangat dan dikasihnya itu tak perlu dilakukan lagi lah gitu ya. Nah, selain ini, ya kan, maksudnya selain itu, kita lihat ada beberapa aktor tokusatsu lain juga teman yang juga turut ya kan dalam action drama ini gitu ya. Jadi pastinya ada Masahiro Inoue ya, Shizuka Sakado ya, alias Kamado Decade. Ini kayaknya jadi ketuanya ya teman. Lihat dia kok nyebelin ya teman. Saya nonton ya kan, soalnya yang bagian pertama ini tuh ini sebenarnya ada 2 movie ya teman. Nanti kita coba bahas lagi ya teman ya. Jadi ada si Masahiro Inoue kan ya, terus juga ada Takayuki Tsubaki, Kenzaki Kazuma alias Commander Blade juga muncul ya. Gakusano Kota Kazuraba alias Commander Gaim juga muncul di sini. Dan juga Lord Tsuneshime alias Lord Tenkuchi Takiru ya alias Commander Ghost. Wah, luar biasa sekali ya teman. Jadi kalau si mereka ini tuh kan jadi jahat semua ya teman ya. Yang plot twist itu si perannya Gakusano ya teman ya. Soalnya dia seperti kayak pria tampan ya, tapi dia terus diam-diam ya ada sesuatu lah sama si Reimi ini gitu. Jadi kayak penguntit juga ya mungkin ya. Jadi si Creeper ini tuh dia ngadapin si penguntitnya kayaknya si Shunishime kan. Ini penguntit lah teman, dasar nih ya Lord Tenkuchi Takeru. Terus juga ada pencuri kelas kakap si Masahiro Inoue sama Takayuki Tsubaki, dan juga Gakusano. Nah, kalau untuk yang pertama ini rilis satu di tanggal 23 April 2022 ya teman ya, di Hikari TV dan disutradarai oleh Koichi Sakamoto. Tak ketinggalan juga teman, jadi di sini juga ada si Katsuya Takagi ya teman ya. Nih kayaknya emang cocok ya muka-muka tampang preman ini ya sama si Kouchi Nakamura ya. Saya juga pas ini kan awalnya tuh cuma berempat aja nih gitu ya. Ketambahan lagi dong ya kan sama si Curan ya, sama si ini si kalau di Putra Amerika tuh dia jadi apa ya, Keilas
gigas apalah, pokoknya tuh dia jadi kayak musuh, bukan musuh tapi dia juga jadi pahlawan lah gitu ya. Nah, ini juga gak kalah serunya dan makin banyak ya teman-teman untuk yang bertabur bintang di sini ya teman ya. Jadi ini kalau nggak salah ya, itu rilis satu di tanggal 15 April. Terus juga untuk Good Morning Sleeping Line yang kedua ini itu di tahun 2023 ya teman ya. Nah, seterusnya teman, jadi ini masih sama ya teman, yaitu Kujo Kazuma, seorang mantan tentara bayaran yang kini bekerja sebagai asisten koki di sebuah food truck milik Remy ya teman ya. Dan sebenarnya Kujo di sana untuk melindungi Remy dari ancaman organisasi kriminal. Nah, kalau tadi itu kayak penguntit ya kan, penguntit kayak ya udahlah kayak apa namanya, Saseng fans mungkin ya. Kalau ini tuh seperti organisasi kriminal, lebih berbahaya lagi ya teman ya. Kujo dan Remy kembali terlibat dalam petualangan berbahaya saat mereka menghadapi Spade, Diamond, dan juga Hurt, anggota dari Dead Angels yang ingin mengambil Remy. Kujo harus melindungi Remy dan membantu dia mengatasi trauma masa lalunya untuk bisa kembali lagi. Wah gila, ini makin sulit ya untuk Remy bertahan hidup ya. Bisa dilihat ya teman di sini ya untuk praskon untuk yang Sleep Tonight yang kedua Sleep Tonight yang kedua ini itu ada dari Sentai dan Kamen Rider juga ya teman ya. Yang pertama ya ada Dai Masayuki, yaitu pemeran dari Bouken Silver ya. Jadi dia juga pernah jadi Tessai ya yang di Kiryu Grey. Terus juga pernah jadi ini ya apa Trigger depan ya yang di movie-nya Kamen Rider Double tuh banyak ya teman ya. Terus juga yang berikutnya ada Kento Handa. Nah, Kento Handa ini pun juga banyak ya teman ya. Selain dia juga dari Kamen Rider Vice, dia juga pernah dari ini ya teman di Sentai kayaknya pernah juga ya teman, cuman lupa sih pernah apa ya. Terus juga ada pastinya si ini apa si Dita Kaiwa ya teman ya, dia juga pernah jadi sweet aktornya Kamen Rider Ryuki, Hibiki, pokoknya tuh dia Heisei ya teman ya. Pokoknya dia tuh Heisei itu bapak Kamen Rider lah teman, Mr. Kamen Rider. Terus juga kita punya Kamen Rider Agito, wah luar biasa ya teman ya, itu si Toshiki Kashu, dia juga jadi member ya atau apa namanya yang kacung-kacung lah teman, kacung kriminalnya itu. Dan juga ada si Ninja Black ya, Ninja Black jangan ditanya lah ya ini siapa ya kan. Jadi pastinya ini juga sumbernya dari Superhero Max ID ya teman ya. Jadi pastinya ini wah gila sih ngelihatnya, itu juga kayak beda gitu ya nih si kendolannya posnya kayak gitu lagi ya. Terus kan ada si apa Ninja Black ya teman ya. Tuh untuk villainnya kan banyak sekali ya teman ya. Ada si Kazuya Curan gitu ya. Yang Kazuya tuh ini ya teman ya, apa namanya si Kazuya apa si siapa Katsuya Takagi, sorry ya lupa lagi, Katsuya Takagi yang dari Juran tuh ya. Juga yang Odd sama Cheatnya apa ya lupa, pokoknya itu oh ini si suaminya Mayu Hasegawa yang di Ultraman Cheat ya temennya, itu dia juga dari alien apa gitu ya, pokoknya tuh nama organisasi mereka tuh namanya Aib ya temennya. Juga ini ya ada si istrinya juga teman, Mayu Hasegawa sama anaknya, dia juga ada di sini ya temannya. Dan juga ada Ayumi Kinoshita di sini. Wow, suaminya jadi villain, ibunya jadi ini istrinya tuh jadi karakter yang baik lah gitu ya. Jadi dan juga Ninja Black ya kan, dan juga si Kento Handa. Ini semuanya dibantai ya teman sama si Kaiwa Auto ketar-ketir. Nah, ini yang terakhir ya teman, jadi ini juga lagi rame-ramenya ya teman, yang lagi dibahas dan juga sempat menghebohkan ya kan di dunia adaptasi anime ya teman, terutama ini dari Netflix ya teman ya. Ya, Netflix dari tanggal 21 April kemarin udah juga merilis suatu trailer yang mengadaptasi manga dan juga anime terkenal, yaitu Kakegurui ya teman ya, alias gambling atau bet lah ya teman ya. Jadi pastinya tentang apa guys? Ya, tentang perjudian. Iya, maksudnya ini juga bukan tanpa alasan ya teman, karena kan ini kayak ada kasta-kasta sekolah gitu lah kan, jadi kayak dari ketua OSIS lah kan, atau mau ambil jabatan tertinggi lah gitu ya. Jadi pakai banyak permainan lah gitu ya. Jadi kita lihat ya teman, untuk live actionnya juga udah rilis di tahun 2019 ya teman ya. Jadi dari akademi swasta Hyakko, dari luar terlihat seperti akademi umumnya, namun terdapat orang-orang istimewa yang gila judi. Jika hierarki siswa ditentukan oleh kemampuan mereka dalam berjudi, para pemenang mendapatkan ketenaran sekaligus kekayaan
kekayaan, termasuk mendominasi sekolah dan orang-orang yang kalah. Siswa pindahan baru yaitu Yumeko Jabami ya, jadi diperankan oleh Minami Hamabe ya, juga pernah jadi Ruriko Midorikawa di Shin Kamen Rider ya kan, berapa tahun setelahnya gitu ya. Dan juga penampilan cantik, namun sebenarnya dia itu adalah si Yandere ya teman-teman ya. Kalau kan nonton di animenya sih agak apa ya, kayak agak geli gitu ya teman, lihat kayak pas bilang kakek geri masyo, itu kan lagi mode Yandere, mode inilah, mode beringas lah gitu ya. Jadi kayak mode begitu juga, wah gila, itu beda banget asli ya. Jadi kayak pokoknya tuh pas mereka tuh lagi kayak seneng-senengnya lagi berjudi kan, gila judi waktu tuh, oh my god, itu betul-betul biasa kan. Dan dia maniak judi yang cerdik dan punya taruhan yang sangat tinggi gitu ya. Digarap dan ditulis oleh Hanabusa Tsutomu. Live action dari anime terkenal ini dibintangi oleh Minami Hamabe, Mahiro Takasugi yang juga pernah berperan sebagai Michi ya temannya, Mitsuzane Kureshima alias Kamen Rider Ryugen. Ini juga nggak kalah banyak loh temannya dari aktor yang ada di Good Morning Sleeping Lion yang kita bahas tadi ya temannya. Terus juga ada Miyazawa Hyo, Morikawa Aoi, Fukuhara Haruka, dan banyak lagi ya teman-teman ya. Menceritakan tentang OSIS sekolah yang semena-mena terhadap siswa lainnya, menetapkan aturan yang mengharuskan siswa yang kalah jadi membayar sejumlah uang pengganti. Namun sebuah organisasi yang berisi orang-orang lama akibat kalah jadi bersatu untuk menentang keras kebijakan dari OSIS. Ya, jadi kayak sisulan OSIS lah gitu ya. Keadaan ini juga membuat OSIS jadi kram. Suatu saat mereka berusaha mengajukan organisasi melalui trik permainan ya, berencana membuat dewan perwakilan siswa yang berisi siswa hebat untuk mewakili siswa lainnya gitu ya, tanpa terkecuali. Dalam permainan kartu ini terbagi dua babak, yaitu mengharuskan siswa bergabung menjadi kelompok terdiri dari 2 orang dan bekerjasama untuk mengalahkan kelompok lainnya untuk menjadi pemenang dan menepati dewan perwakilan siswa. Dan pastinya juga banyak lah ya teman trik-trik yang dilakukan seperti ini ya. Dan pastinya Jabami Yumeko pun juga ini bagus banget sih asli ya. Soalnya salah satu yang dari interest saya itu pas nonton tuh saya malah demen atau biasa tuh ya si Jabami Yumeko ini. Soalnya pas lihat di anime sama live action, saya lebih suka live actionnya jujur ya, karena lebih ekspresifnya tuh nggak berlebihan lah teman, tapi tetap bisa ngebawa kesan apa ya, maniaknya tuh luar biasa ya. Nah, berikutnya juga ada di season 2-nya ya teman, yaitu yang Ultimate Russian Roulette ya teman ya. Melanjutkan kisah Yumeko Jabami di Akademi Swasta Hyako, sebuah sekolah yang dikenal dengan sistem perjudian ekstrim dan hierarki sosial yang tinggi gitu ya. Dan juga si Yumeko ini ya, itu jadi yang kompulsif dan tidak takut lagi gitu ya, walaupun sebenarnya dia tuh kan orang tuh ceria gitu ya dan juga tidak takut gitu ya, tapi dia juga punya, kalau misalkan kayak mau harus dilindungi kayaknya orang yang menurut dia tuh pantas dilindungi ya udah gitu ya. Tapi kalau misalkan orangnya tuh lemah dan satu kayak kalah dan menyerah ibaratnya, dia bisa kayak mengintimidasi gitu ya. Jadi itulah yang bikin twist dan juga bikin menarik gitu ya dari Jabami Yumeko ini. Pokoknya ini seru lah teman pas kalian nonton ya. Terus juga terus mengganggu ketertiban di sekolah dengan terlibat dalam berbagai permainan berisiko tinggi dan mengungkap penipuan. Wow, luar biasa ya temennya. Apalagi dia juga bertarung sama Marisa Otome gitu ya, siswa pindahannya juga maniak judi gitu ya. Terus juga dia bersama Kirari Momobami, dia ketua OSISnya dan juga pemimpin dari klan Momobami ya temennya. Terus juga dia juga bertemu dengan sang penipuan ya temennya, yang dilakukan oleh anggota OSIS juga. Lalu juga ada sesuatu yang ini saya nggak bisa jelasin ya teman, pokoknya ini terlalu wow, terlalu relate ya temennya. Pokoknya ini juga bagian Kakegurui ini pun juga salah satu anime rekomendasi lah temennya. Nah, sekarang kita lihat untuk versi adaptasi dari Netflix ya temennya, yang banyak sekali kontroversialnya ya temennya. Jadi pastinya yang udah di situ banyak kan dislike-nya ya temennya. Ya gimana nggak kecewa gitu ya. Lihat aja ya temennya, yang kayaknya karakternya tuh yang paling bener doang itu sih ya Yumeko Jabami doang ya temennya, yang diperankan oleh Miku Mateneo. Itu dia aktris keturunan Kanada Jepang ya temennya. Lalu untuk si Suzui Ryotanya yang MC cowoknya lah gitu ya, itu perannya diperankan oleh orang yang berbeda ya. Jadi diperankan oleh Eyo Solanke. Wah, terus juga ada ini si Dori ya teman, diperankan oleh Afifa Mongilo. Si Riri itu Anwen O'Driscoll, Alex Hook, dan terus juga ada Dorian Giordano dari Chat. Lalu juga ada Laura Avelski dan juga Hunter Cardinal, dia jadi Michael.
Nah, jadi kalau versi Jepangnya pun juga nggak kalah banyak juga ya teman dari Tokusatsu, terutama nih ada si Minami Hamabe kan ya, dia juga pernah jadi di Shin Kamen Rider gitu ya. Di sebelahnya ada Ruka Matsuda yang pasti tahu kan si Asuna Karino alias Poppy Pipo Papo ya temannya. Sebelahnya di sebelah kiri gitu ya ada si Mahiro Takasugi ya kan, si Kamen Rider Ryugen ya temannya. Terus juga pastinya di sebelah kiri lagi di paling pojok itu ada si Ikuta Erika ya temannya, yang pastinya mantan idol Nogizaka 46 ya temennya. Yang paling kanan ya kan itu si Runa ya temennya. Runa pastinya dia juga karakter yang cukup kawaii ya temennya. Runa Yomozuki namanya, diperankan oleh Mito Natsume. Terus juga ada Mikian lagi itu ya, yang dia pakai bandage matanya itu ya kan, itu dia yang jadi Sela di Zyuohger ya temennya. Kalau si Erika tadi itu dia jadi Sakura Miharutaki ya temen ya. Terus yang berikutnya juga ada, ini yang nggak ada di gambar ini temen ya. Itu juga ada Hayato Sano, dia jadi Aoi Mibuomi. Aoi Morikawa dari Mari Saotome, itu yang di atas ya kan, sorry kebalik ya. Itu si Rukama satu di bawah gitu temen ya. Terus juga ada lagi dari idol Hinata Saka, Nogisaka ya temen, yaitu si Sayuri Tachibana ya temen ya. Terus selanjutnya ada Eliza Ikeda ya kan, yang salah yang itu ya sebelah si Mikianagi ya temennya. Terus itu ada ini kan ya, si kembar si Momobami Ririka sama Kirari ya temennya. Itu kalau salah yang pakai topeng tuh si Kirari ya. Terus Ririka. Kalau Kirari itu si Eliza Ikeda ya temennya. Terus juga ada si Shiori Akita jadi Suzura Hanatemari, Minori Hagiwara dari Yukimito Gakushi, Mijika Nagai dari Sachiko Juraku, Mirei Sasaki dari Mikura Sado, Riko Fukumoto dari Kokoro Ayura, dan juga Atsuhiro Inokai dari Nagi Kameshinmu. Terus juga kok ini ada yang baru yaitu Kaede Manyuda dari Taishi Nakagawa dari Kaede Manyuda, Mito Natsume sebagai Yomozuki Runa, Yorika Nakamura ya kan sebagai Sayaka Igarashi, dan juga pastinya Natsumi Okamoto dari Yoriko Nishin Towin. Nah, kalau di rotasi lainnya temennya kayak di sesuatunya di situ ada si Yuma Yamoto dari Jun Kiwatari, Matsumoto Kyo dari Subomi Nanami, Onoka Kitara dari Kumagusu, Sayori Matsumura dari Yumemite, Eliza Ikeda dari Kirari ya, terus juga Maiki Kimura yang pakai masker, terus juga si Eliza dari kembarannya gitu kan, kayak Momobami Twin ya temennya, Yura Someno dari Saori, Mizuki Maehara dari Shinoji. Terus juga kalau untuk yang lainnya kan tadi ada Miyazawa Hyo dari Murasame Amane, Fukuhara Haruka dari Arukibe Jewelry, mereka itu dari Tomo Inohachi, Akira Onodera dari Kyono Tobe, dan juga Edako jadi openannya si Jewelry ya temennya. Dan sekarang kalian bandingkanlah teman dengan case yang ada di Netflix ini ya, jadi bikin geleng-geleng kepala ya, soalnya ini betul-betul beda banget asli ya. Jadi kalian bisa deskripsi aja lah temennya seperti apa nih karakternya ya, terutama MC-nya si Ryota Suzui ya, itu ya saya nggak mau ngomong lah temennya, pokoknya kalian bisa deskripsikan seperti apa ya. Jadi sinopsisnya pun juga di sini sedikit mirip lah temennya. Kisana tuh di sekolah swasta elit di mana status sosial ditentukan oleh kemampuan berjudinya, dan juga Yumeko ya pastinya dari pendatang baru gitu ya, memiliki masa lalu yang kelam dan juga mengubah hierarki sekolahnya dengan keahlian judinya gitu ya. Oh my god. Yang bikin keselnya tuh ya ini kayak karakter misalnya yang pakai masker itu kayak topeng ya diganti sama masker yang ini nih ya, karena ini ya. Terus juga ini masih pakai bandage oke lah gitu ya, sebelah kirinya tuh lipstiknya ketebelan ya, walaupun emang karakternya emang begitu ya temennya. Jadi memang ya masih nama tuh si Yumiko doang ya, ini asli ya temennya, ini kenapa nih kan ya. Terus juga kalau dia kuncir juga kayak gitu dari warna ya itulah temennya. Terus juga yang kiri bawah sama kanan bawah nggak bisa saya sebutkan ya temennya, kalian bisa kasih deskripsi di komentar bawah aja ya temennya. Pokoknya seperti itulah kan, beda banget asli ya.